warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kadriati dengan NIM A40124031. Kelas D. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian setengah semester Bahasa Indonesia. Soal nomor 1 yaitu jelaskan secara singkat sejarah bahasa Indonesia yang Anda ketahui. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Soal nomor 2. Soalnya yaitu, apa sih maksud pemertahanan bahasa Indonesia di era industri 4.0? Jadi, pemertahanan bahasa Indonesia di era industri 4.0 adalah upaya menjaga dan mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia di tengah perkembangan pesat teknologi dan globalisasi. Industri 4.0 yang ditandai dengan otomatisasi, kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data menghadirkan tantangan baru bagi bahasa lokal. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sering mendominasi berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, dan ilmu pengetahuan. Hal ini berpotensi membuat bahasa Indonesia terpinggirkan jika tidak ada usaha untuk mempertahankannya. Adapun aspek utama pemertahanan bahasa Indonesia di era industri 4.0 yaitu yang pertama, pengembangan kosakata baru, yang kedua, pemakaian bahasa Indonesia dalam teknologi, 3. Pendidikan dan literasi digital, dan yang keempat adalah promosi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Soal nomor 3. Soalnya yaitu, jelaskan penulisan huruf dan penulisan kata yang baik dan benar. Penulisan huruf dan kata yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia dapat dipelajari melalui ejaan yang disempurnakan. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan huruf dan kata yang baik dan benar. Yang pertama itu, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama ketikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk menulis nama orang, julukan, gelar, jabatan, pangkat, nama tempat, nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Yang keempat, huruf kapital digunakan untuk menulis nama lembaga, badan, negara, dan organisasi. Yang kelima, huruf kapital digunakan untuk menulis judul tulisan dalam karangan atau karya tulisan. Yang keenam, huruf kapital digunakan untuk menulis nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang ketujuh,
Huruf miring digunakan untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang ke-8, huruf miring juga digunakan untuk menegaskan kata. Yang ke-9, huruf miring digunakan di nama ilmiah. Yang ke-10, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Soal nomor 4, poin bagian A. Pada kalimat di bawah ini, terdapat beberapa tanda baca yang salah. Perbaiki kalimat tersebut sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Adapun kalimat yang tidak sesuai dengan PUEBI bisa dilihat, dan kalimat yang sudah diperbaiki dengan sesuai dengan PUEBI. Poin bagian B, pilihlah kata serapan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Pada zaman modern ini, titik-titik adalah salah satu sumber daya yang sangat berharga dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan penelitian. Jadi, untuk melengkapi titik-titik di atas, jawaban yang tepat adalah A, yaitu informasi. Soal nomor 5. Soalnya yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat efektif dan sebutkan 3 ciri utama yang membedakannya dari kalimat yang tidak efektif. Berikan juga satu contoh kalimat efektif dan satu contoh kalimat tidak efektif, serta jelaskan perbedaannya. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menyampaikan maksud atau informasi dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif mampu menghindari ambiguitas dan kesalahan dalam pemilihan kata atau struktur sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara tepat. Ada 3 ciri utama kalimat efektif yang membedakan dari kalimat yang tidak efektif, yaitu yang pertama, ada kehematan. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata berlebihan atau tidak perlu setiap kata memiliki fungsi dan makna yang jelas sehingga kalimatnya tidak bertele-tele. Yang kedua itu kepaduan. Struktur kalimatnya teratur dan logis sehingga antar bagian kalimat saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Yang ketiga itu ketepatan. Kalimat efektif menggunakan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan kaidah tata bahasa sehingga pesan dapat diterima sesuai dengan maksud penulis atau pembicara. Adapun contoh kalimat efektif yaitu siswa itu berhasil meraih juara pertama dalam lomba matematika tingkat nasional. Contoh kalimat tidak efektif, para siswa itu berhasil memenangkan kejuaraan lomba matematika di tingkat nasional dengan peringkat pertama. Adapun perbedaan dari kedua contoh itu, pada kalimat efektif, struktur kalimat lebih singkat dan langsung ke poin utama. Contohnya itu, siswa itu berhasil meraih juara pertama dalam lomba. Kalimat tersebut hemat dan langsung sehingga mudah dipahami. Sedangkan pada kalimat tidak efektif, penggunaan kata berlebihan dan struktur kalimat yang panjang membuatnya bertele-tele dan bisa menyebabkan kebingungan. Kata memenangkan kejuaraan lomba matematika di tingkat nasional dengan peringkat pertama dapat disederhanakan agar lebih jelas dan ringkas. Soal nomor 6, bagian A. Soalnya itu, jelaskan syarat keutuhan paragraf dan mengapa hal ini penting dalam menyampaikan ide secara efektif. Adapun syarat keutuhan paragraf terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu yang pertama kesatuan. Setiap kalimat dalam paragraf harus mendukung satu gagasan utama. Ini berarti bahwa paragraf tidak boleh mencakup gagasan lain yang tidak berkaitan, agar pembaca dapat dengan mudah menangkap inti pesan tanpa terganggu oleh informasi yang tidak relevan.
Yang kedua itu koherensi. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus tersusun dengan urutan yang logis dan saling berhubungan. Koherensi dapat dicapai dengan penggunaan kata sambung atau transisi yang tepat, sehingga pembaca bisa mengikuti alur pemikiran penulis dengan jelas. Yang ketiga itu pengembangan. Paragraf harus memiliki pengembangan yang memadai, sehingga gagasan utama dapat disampaikan secara mendalam. Pengembangan bisa berupa contoh, penjelasan lebih lanjut, atau data pendukung yang relevan untuk membuat gagasan utama lebih jelas dan meyakinkan. Keutuhan paragraf ini sangat penting untuk menyampaikan ide secara efektif, karena dengan memenuhi ketiga syarat tersebut, pesan atau gagasan dalam paragraf akan lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Poin bagian B, soalnya, sebutkan dan jelaskan 3 jenis paragraf berdasarkan fungsinya dalam sebuah teks. Berikut ada 3 jenis paragraf berdasarkan fungsinya dalam sebuah teks. Yang pertama, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan rinci mengenai suatu objek, tempat, atau peristiwa. Paragraf ini mengandalkan penggunaan bahasa yang kaya dan detail untuk membantu pembaca membayangkan apa yang dijelaskan. Yang kedua, paragraf naratif. Paragraf naratif berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kisah, seringkali mengikuti urutan waktu. Paragraf ini membantu membangun alur cerita dan karakter. Yang ketiga, paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif digunakan untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu pendapat atau posisi. Paragraf ini biasanya menyajikan argumen yang didukung oleh fakta, bukti, atau alasan yang kuat. Poin bagian C, soalnya yaitu berikan 3 pola pengembangan paragraf beserta contohnya dan jelaskan kapan pola-pola ini sebaiknya digunakan dalam penulisan. Yang pertama yaitu pola pengembangan naratif. Pola ini digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman dengan mengikuti urutan waktu. Cocok untuk tulisan yang bersifat cerita, autobiografi, atau laporan pengalaman. Contohnya itu, pada suatu pagi yang cerah, saya memutuskan untuk berjalan-jalan di taman. Saat memasuki taman, saya melihat anak-anak bermain bola. Suara tawa mereka mengisi udara segar. Tak lama kemudian, saya duduk di bangku dan mulai membaca buku. Tiba-tiba, seekor anjing kecil berlari mendekati saya, mengajak saya untuk bermain. Hari itu menjadi salah satu momen paling menyenangkan dalam hidup saya. Yang kedua, pola pengembangan deskriptif. Pola ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang suatu objek, tempat, atau orang. Cocok untuk tulisan yang ingin menciptakan imajinasi pembaca atau memberikan penjelasan mendalam. Contohnya itu, Pantai Kuta di Bali merupakan salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia. Pasirnya yang putih dan halus bagaikan butiran gula, sementara ombaknya yang tenang menyapu lembut kaki para pengunjung. Di sepanjang pantai, deretan pohon kelapa melambai-lambai di bawah sinar matahari. Suara ombak yang berdebur berpadu dengan suara angin, menciptakan suasana yang menyenangkan. Menjadikan tempat ini ideal untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Yang ketiga, pola pengembangan argumentatif. Pola ini digunakan untuk menyampaikan pendapat atau argumen dan mendukungnya dengan bukti atau alasan. Cocok untuk tulisan yang bersifat opini, esai, atau artikel ilmiah. Contohnya, pendidikan karakter sangat penting dalam sistem pendidikan kita. Pertama, pendidikan karakter membantu membentuk kepribadian siswa yang baik. Siswa yang memiliki karakter kurang cenderung lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan karakter juga berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Ketika siswa saling menghormati dan bekerja sama, suasana belajar menjadi lebih konduktif.
Oleh karena itu, integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum harus menjadi prioritas bagi semua institusi pendidikan. Adapun pada pola naratif digunakan ketika ingin menceritakan pengalaman atau peristiwa. Pola deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang sesuatu, sedangkan pada pola argumentatif digunakan untuk menyampaikan pendapat dan mendukungnya dengan bukti.